wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Indah Apriliani dengan NIM 2108489. Saya Nadira Anggun Gunawan dengan NIM 2103803. Saya Fitri Wahyuni dengan NIM 2100813. Kami di sini sedang melakukan observasi di SMA Pasundan 8 Bandung. Kami juga ingin mengobservasi mengenai manajemen sistem informasi yang ada di SMA Pasundan 8 ini. Yuk kita lihat profil dari SMA Pasundan 8 Bandung.
SMA Pasuruan 8. Yes! SMA Pasuruan 8 Bandung. SMA Pasuruan 8. Yes. Pasuruan 8. Yes. Pasuruan 8. Yes. Pasuruan 8. Yes! Pasuruan. Yes. SMA Pasuruan 8 Bandung. Yes. Pasuruan 8? Yes! SMA Pasuruan 8. Yes! SMA Pasuruan 8? Yes! SMA Pasundan 8. Yes. SMA Pasuruan 8? Yes! SMA Pasuruan 8. Yes. SMA Pasuruan 8. Yes. Berat Pasuruan! Masa Jaya Allah Akbar! Pasuruan 8? Yes! SMA Pasuruan 8? Yes! Yuk kita simak proses wawancaranya. Untuk perkenalkan diri, kami dari Prodi Pendidikan IPS, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan saya sendiri, Indah Afiliani, dan juga ini ada teman saya, Fitri Wardina, dan juga saya Nazira. Lalu Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya mewakili staf kurikulum. Nama saya Yusriza. Di staf kurikulum mudah-mudahan bisa membantu menjawab apa yang diharapkan oleh ibu-ibu semua mahasiswa UPI mengenai sistem informasi tentang sekolah. Mohon maaf sampai sekitar 6-7 tahun saya di kurikulum, mudah-mudahan dengan hal-hal yang baru bisa menginformasikan apa yang bisa kami informasikan. Terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin kami ini menggali informasi mengenai manajemen sistem informasi, ya, karena kami ada tugas dari dosennya itu dari mata kuliah pengelolaan pendidikan mengenai manajemen sistem informasi. Langsung ke pertanyaan saja. Boleh. Yang pertama itu manajemen sistem informasi seperti apa yang dilaksanakan oleh SMA Pasundan 8. Sebetulnya dari dulu tuh sistem informasi sekolah tentang SIS itu harusnya diterapkan di sekolah ini, tapi ada beberapa kendala juga yang memang tidak bisa dijalankan sistem informasi tersebut. Tapi karena kita sekarang untuk sistem informasi pengelolaan sekolah ada yang dari Damodi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan langsung dari pusat, ada juga yang memang sistemnya masih manual berupa buku-buku besar, data-database yang memang disimpan khususnya di tenaga kependidikan atau di TU atau TA sekarang itu tenaga administrasi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di SMA Pasundan 8 Bandung terdapat website khusus yang memudahkan siswa, orang tua maupun guru untuk mendapatkan informasi? Websitenya ada dari SMA Pasundan 8 tentang informasi semua kegiatan di sekolah. Website tersendiri ada, sosial medianya pun ada, lalu YouTube-nya pun ada. Hanya kalau untuk sistem mengenai akses orang tua, mengenai absensi, mengenai administrasi keuangan, ini belum sepenuhnya dijalankan oleh sistem atau oleh program. Jadi masih ada yang manual yang dijalankan. Ya, kemudian
Bagaimana sistem informasi di SMA Pasundan 8 Bandung ini bisa terlaksana dengan baik dan efisien? Harus ada pengarahan dari khususnya manajemen, karena kita juga di sekolah selain staf juga di atas ada manajemen yang mengatur hal itu. Agar sistem tersebut bisa dijalankan dengan baik, maka biasanya kita mengundang orang tua di awal ketika penerimaan peserta didik baru, disosialisasikan juga mengenai sistem persekolahan yang ada di SMA Pasundan 8, mulai dari kegiatan ujian, kegiatan persekolahan, ekstrakurikuler sampai ke administrasi keuangan. Kemudian, apakah sistem informasi yang saat ini digunakan ini lebih memudahkan untuk diterapkan dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, Pak? Harusnya memang lebih memudahkan, tapi karena keterbatasan bisa dibilang sebagian orang tua mungkin lebih memilih manual daripada dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan sebagainya. Mereka orang tua lebih nyaman bersentuhan langsung atau manual. Contohnya ketika kita pengelolaan siswa dari mulai prestasi, mulai diskusi mengenai kerawanan kelas, mengenai karir ke depan untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan karir untuk kerja. Jadi kayaknya mereka orang tua itu lebih enak manual ketimbang sistem informasi yang diterapkan. Itu terbatas ya. Hanya mungkin kalau sistem informasi yang diterapkan mungkin hanya sebatas satu arah, kayaknya kita membaca tapi tidak ada tidak ada feedback gitu ya. Tidak ada feedback, dan kita juga tidak tahu karakter orang tua seperti apa, permasalahan antara anak di luar sekolah itu seperti apa. Mungkin untuk sistem informasi untuk orang tua masih awam gitu ya, jadi dilaksanakan lebih baik manual gitu. Ya, betul. Kecuali mengenai hal-hal tentang keuangan, ada beberapa kelas yang memang mereka lebih nyaman menggunakan sistem informasi itu mengenai keuangan. Lalu, apa saja manfaat dan tujuan sistem informasi manajemen di SMA Pasundan 8 Bandung bagi siswa, guru, dan karyawan? Kalau bagi siswa, khususnya mengenai nilai, mungkin kalau di universitas bisa diakses dan bisa mengontrol nilai mereka masing-masing. Untuk sistem informasi kedua, perkembangan juga, mereka perkembangan nilai setiap semester itu apakah bagus atau tidak, itu sangat bermanfaat untuk siswa. Jadi kita tidak harus mengarahkan setiap masuk kelas oleh guru atau oleh wali kelas menginformasikan hal tersebut. Cuman tingkat kesadaran umur anak SMA itu tidak sampai ke sana gitu. Jadi mereka tetap aja nilai itu harus selalu diingatkan. Nilai jelek, bodo amat. Mengenai nilai raus remedial tetap aja harus diingatkan, baru melaksanakan. Beda dengan kita kuliah ya. Jadi belum sampai ke sana gitu. Tapi itu keuntungan untuk kita juga kalau ada sistem informasi mengenai itu. Kalau untuk guru dimanapun bisa dikerjakan karena sudah sistem online untuk pengerjaan nilai oleh pengelolaannya itu Dapodik ya, data pokok kependidikan. Di sana bukan hanya tentang data beasiswa, tapi data beasiswa, guru, karyawan, lalu ada yang namanya irapot juga yang terintegrasi dengan Dapodik gitu.
absen terintegrasi dengan Dapodik, e-rapot juga sama terintegrasi dengan Dapodik. Kemudian apa saja contoh program dari manajemen sistem informasi di sekolah ini? Contoh program sistem informasi apa ya? Mungkin kalau guru-guru, khusus guru-guru mata pelajaran, ada yang beberapa guru juga yang menggunakan, khususnya kemarin waktu daring ya, mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersendiri selain ke Zoom, selain Google Meet, selain Google Classroom, ada aplikasi-aplikasi yang lain. Itu kita serahkan kepada gurunya masing-masing yang lebih termudah dan enak untuk akses anak-anak itu. Mangga itu sistem aplikasinya banyak lah itu yang digunakan, hanya tetap aja ada kendala itu teh. Sebetulnya kendalanya selalu menjadi alasan teh ya kuota anak-anak. Bantuan dari pemerintah kuota cuma berapa sih? Satu hari juga habis itu. Sekarang mata pelajaran kalau Zoom semua nggak ngaruh kan ya, bantuan juga itu mah syarat doang gitu. Sedangkan yang paling susah ketika online tersebut kita pengawasan terhadap sisanya, oh benar-benar mereka belajar atau enggak, atau cuma standby aja anaknya kemana. Jadi yang sulit dari sistem itu pengawasan langsungnya itu, kecuali absen udah bisa dimanipulasi, absen doang udah selesai. Tapi kan pengawasannya kita tidak selalu harus depan HP atau depan laptop, susah gitu. Tapi alhamdulillah dengan tatap muka kembali seperti ini, karena di kurikulum yang sekarang itu pembentukan karakter, jadi kita kembali lagi setelah 2 tahun yang lalu mungkin COVID hampir hilang, ruh semuanya hilang, anak belajar juga kurang bergairah, mereka motoriknya jadi jelek, kita juga pengawasan susah gitu ya, dan pembentukan karakternya susah mau kayak gimana. Dan itu harus bersentuhan ya, harus lihat langsung, harus berkomunikasi langsung. Selanjutnya Bu, Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem yang sekarang yang telah diterapkan di SMA Pasuruan? sebetulnya banyak kurangnya sih. Sebetulnya banyak kurangnya karena memang harus semua sudah sistem informasi ya. Jadi kelemahannya untuk pekerjaan dari guru, kalau sistemnya masih manual seperti ini, sebagian manual, sebagian sistem informasi, terhambat lah karena memang teknologi sekarang udah pesat, orang tua juga sudah bisa mengakses di mana-mana. Jadi lemahnya di situ, kita dari atasnya pun harus sama-sama mau menerapkan hal itu gitu ya. Dari atasnya menerapkan sistem informasi, tapi kualitasnya kurang bagus, beda dengan situs-situs swasta. Mungkin selanjutnya, sejauh ini adakah permasalahan yang ditemui terkait sistem informasi yang diterapkan di SMA Pasuruan? Ya, kesulitan permasalahannya itu antara kita menggunakan sistem informasi dengan pemahaman orang tua siswa khususnya, dan siswa juga. Karena apa? Satu, mengenai
sampel tentang teknologi informasi dan komunikasi dihilangkan. Sudah beberapa tahun. Kenapa ini dihilangkan? Kita kan berbasis IT, mata pelajaran TIK-nya itu di SMA kenapa dihilangkan? Sedangkan penuntutan pengelolaan persekolahan harus serba sistem informasi, tapi mata pelajaran malah dihilangkan. Jadi pemahaman anak pun kalau ke HP mereka jago, tapi kalau mengenai sistem informasi atau aplikasi dari mata pelajaran kan tetap aja mereka harus ada yang mengarahkan, harus ada bimbingan juga gitu. Jadi sangat itulah pemahaman orang tua siswa ketika kita diterapkan mereka kurang bisa mengikuti. Kemudian bagaimana cara SMA Pasundan 8 Bandung ini dalam mengolah dan menyimpan informasi atau data penting agar tidak hilang atau bocor? Itu ada server, kita punya data server besarnya ada 2 untuk menyimpan database secara soft file ya. Itu ada database-nya, sudah jelas servernya terpusat ada 2, dan untuk satu sekolah untuk beberapa tahun sangat besar lah ya. Servernya udah sangat bagus karena ada pengelolaan sistem informasi, bukan hanya tentang nilai saja yang harus terintegrasi ke pusat, mengenai BOS atau hal-hal bantuan-bantuan yang lain itu biasanya terintegrasinya dengan Dapodik. Dan kalau misalkan manualnya, kita selalu ada tiap tahun untuk database siswa itu tenaga administrasi yang memang menyimpan dengan baik. Ada buku induk, ada buku besar, ada buku nilai dan sebagainya tersimpan dengan baik dari sampai sekarang. Data-data yang sudah alumni beberapa tahun yang ijazahnya tidak diambil, nilainya tidak diambil, masih tetap ada gitu yang bertanggung jawab untuk menyimpan hard filenya. Soft filenya pun alhamdulillah karena sekarang sudah tersimpan di Dapodik, jadi lebih aman. Suatu saat bisa dibuka kembali kapanpun dimanapun gitu ya. Jika terjadi kebocoran data siswa gitu Pak, apa yang dilakukan oleh SMA Pasundan 8? Kemudian apakah sistemnya sudah terprotek dengan baik Pak? Insya Allah kalau misalkan database-nya sudah terproteksi dengan baik karena ada khusus operator yang memang memegang hal itu, yang ahli di bidang itu. Jadi sampai saat ini kita belum pernah terjadi kebocoran database ya, karena memang ada orang yang ahli di bidangnya untuk menjaga hal itu. Kalau terjadi hal-hal seperti itu biasanya penanganan dari operator langsung, biasanya apakah itu lapor ke pusat dinas pendidikan yang memang di atas kita. Sekarang kan SMA itu masuknya ke dinas provinsi ya. Dulu mah ke kota, ada pengalihan dari dinas pendidikan kota, sekarang pengalihan SMA SMK itu ke provinsi, jadi lebih luas. Tapi tetap sih untuk akses ke bidang-bidang pemerintahan lemot banget ya. Aneh, mendingan akses ke Tokopedia. Berarti server dari sananya Iya. yang kurang baik. Iya, harusnya kan harus lebih baik gitu. Harusnya lebih baik. Harusnya lebih baik. Menkominfo aja kan kita mau nutup hal-hal ketika penggunaan HP di kelas, menutup hal-hal yang tidak boleh masuk. Nyatanya kan tidak seperti itu ya. Iya.
banyak yang masuk tiba-tiba dan tidak pernah kita klik, tapi kan ada ya. Sedangkan efeknya untuk anak SMA kan luar biasa. Kalau anak kuliahan, mereka daya pikirnya udah jauh lebih berbeda, akan mementingkan hal-hal yang lebih positif. Kalau anak-anak mah apa aja kan aksesnya. Mereka menggunakan sistem informasi awalnya semangat kesananya, tapi balik lagi game dan sebagainya. Untuk pendidikan, untuk belajar alasannya kuota, tapi ketika mereka bermain game tidak ada alasan, nggak ada kuota ya. Lalu bagaimana sistem yang diterapkan di SMA Pasundan Lapan ini dalam menyusun dan menyajikan data statistik? Data statistik ya, yang megang data statistik emang di operator semua. Sebetulnya terintegrasinya semua ada di Dapodik, Ubin. Iya. Jadi mengenai data statistik hal itu bisa ditampilkan oleh operator Dapodik. Misalkan kita butuh tenaga kepegawaian, itu ada di Dapodik. Kalau data statistiknya, tapi kalau data hard filenya memang ada di tenaga administrasi. Karena memang operator Dapodik juga di bawah tenaga administrasi sebetulnya, tapi mereka sebetulnya independen. Cuman kalau di sini ada di bawah tenaga administrasi operator tuh. Jadi mengenai apa barusan data statistik itu kita bisa akses, termasuk kita sendiri. Kita juga karena terintegrasi dengan info GTK itu tentang situs semua guru baik honorer, PNS ataupun yayasan. Data statistik itu nyambung ke Dapodik itu semua. Linknya ke Dapodik, jadi kunci awal itu Dapodik. Kalau di Dapodiknya kita tidak ada, ke atasnya pun nggak ada. Kalau di sini masih diajukan, di Dapodik ke atasnya tetap masih dalam pengajuan. Dapodik ini biasanya selalu ada perbaruan setiap ajaran baru. Kalau nggak setiap ajaran baru atau pertengahan semester biasanya update semua itu mengenai tunjangan, mengenai ada bantuan ke siswa, informasi mengenai perkembangan karir guru. Contohnya ada PPG yang harus ikut sertifikasi, daftar berikutnya siapa aja, semua ada di Dapodik. Kalau dari Dapodik, kalau di sekolah itu saja. Mungkin Bu, ada lagi? Mungkin untuk pertanyaannya sudah dicukupkan ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Maaf waktunya. Tidak apa-apa Bu. Itu yang apa? Tadi yang situs SMA Pasundan 8 itu bisa dibuka di HP. Nah, jadi perkenalkan, saya Nadira Anggun, mahasiswa UPI, diberi tugas tentang pendidikan, akan bertanya mengenai sistem informasi yang kamu ketahui di sekolah ini. Perkenalkan, saya Naila Sabila dari 11 Jadi pertanyaan pertama, apakah kamu tahu sistem informasi yang dimiliki di SMA Pasundan 8 ini? Sistem informasi kayak kalau di SMA Pasundan 8 tuh pakai WhatsApp, terus pakai web juga buat ulangan. Lalu pertanyaan kedua, sistem informasi apa saja yang kamu ketahui di SMA Pasundan 8 Bandung? Maksudnya bagaimana? Jadi ada yang online atau gimana? Oh, kalau
IG juga ada. Yang online itu ya pakai WA. Terus kalau misalnya yang offline itu ada per kelas ada speaker buat informasi. Lalu yang ketiga, apakah SMA Pas 98 ini sudah memiliki sistem informasi secara online? Secara online sudah ada. Apa IG, YouTube? Iya, ada IG, ada ya WhatsApp juga. Di SMA Pas 98 tuh sekarang ada aplikasi buat kita nugas, bukan nugas apa ya? Buat ulangan. Jadi aplikasinya tuh emang namanya nama sekolah SMA Pas 98 Bandung itu buat ulangan kita. Lalu informasi apa saja yang biasa kamu ingin dapatkan sebagai siswa dari sistem informasi di sekolah ini? Bagaimana? Yang diharapkan? Diharapkan ya semoga aja apa ya namanya itu guru-guru kalau nggak informasi itu tidak dadakan, soalnya biasanya tuh emang dadakan jadi kitanya juga nggak tahu. Lalu dengan adanya sistem informasi yang telah ada di sekolah ini, apakah kamu terbantu? Cukup terbantu. Cukup terbantu. Lalu menurut kamu apakah sistem informasi yang digunakan di sekolah ini udah baik atau gimana? Cukup baik. Jadi kita juga kan setiap istirahat di kelas tuh ada ada yang muterin lagu juga. Jadi kitanya juga ya tahu ini tuh jam istirahat. Lalu SMA Pas 98 Bandung ini memiliki beberapa akses sistem informasi. Kamu biasa mengakses informasi sekolah melalui apa? Melalui Instagram. Ya, seperti yang dari BK. Itu kan ada tuh kayak informasi tentang beasiswa ke luar negeri. Jadi saya juga tahu gitu. Lalu pertanyaan terakhir, adakah harapan kamu sebagai siswa agar sistem informasi di sekolah ini dapat berjalan dengan baik? Gimana ya? Harapan saya ya itu semoga aja guru ngasih informasinya nggak dadakan. Terus semoga aja kayak pas mereka udah ngasih tuh sinyalnya ada gitu. Kan biasanya susah sinyal. Apalagi kelas unggulan kan pojok-pojokan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Teteh Fitri Wahyudi dari pendidikan IPS, program studi pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Ingin sedikit nanya-nanya sama kamu ya. Sebelumnya namanya siapa? Namanya Cucu Culastri. Siapa? Cucu Culastri. Cucu. Iya, Cucu. Aku izin nanya-nanya sedikit ya. Iya. Yang pertama, apakah kamu tahu sistem informasi yang dimiliki SMA Pas 98 ini? Tidak. Kamu udah tahu ya? Kemudian sistem informasi apa aja yang kamu ketahui di SMA Pas 98 ini? Mungkin ya Ibu, Iya. mungkin online sama offline. Online tuh kayak Instagram sama web. Kalau offline ya paling ada pemberitahuan dari PU. Kemudian apakah SMA Pas 9 ini udah memiliki sistem informasi secara online? Udah ya tadi ya. Kemudian informasi apa aja yang biasa kamu ingin dapatkan sebagai siswa dari sistem informasi SMA Pas 98? Beasiswa, terus kuliah mana yang jurusannya bagus, kosong gitu. Apa sih kuotanya kosong, kuliah di mana gitu. Terus dengan adanya sistem informasi yang telah ada di SMA Pas 98 Bandung ini, apakah kamu terbantu? Cukup terbantu. Cukup terbantu ya.
Menurut kamu, apakah sistem informasi yang digunakan oleh SMA Pasundan 8 Bandung ini sudah cukup baik? Jelasin, Cak. Sedikit aja. Kalau menurut saya kurang sih, karena ada keterlambatan pemberitahuan, terus kayak memberikan informasi setengah-setengah gitu. Oh, masih Ya. setengah. Jadi kadang masih bingung ya. Ya, masih bingung ini harus ngapain kita sebagai siswa gitu. Terus SMA Pasundan 8 Bandung ini kan memiliki beberapa akses sistem informasi. Kamu bisa mengakses informasi sekolah itu melalui apa? Melalui web Google sama Instagram. Oh, biasanya lewat itu ya? Ya, web. Nah, kemudian yang terakhir, ada nggak sih harapan kamu sebagai siswa agar sistem informasi di SMA ini tuh dapat berjalan dengan lebih baik lagi gitu? Ada. Apa itu? Lebih ditingkatkan lagi jadwal buat bukan promosi apa namanya, internetnya lebih diituin lagi supaya jadi nggak setengah-setengah gitu. Gimana ya Bu? Oh, jadi lebih di apa ya? Informasinya lebih di Akurat ya, lebih akurat lagi, lebih dilengkapi lagi ya. jangan setengah-setengah. Ya, ya. Terus kalau kan di sini ada wifi, kalau bisa mau dikencengin lagi gitu. Oh, wifi-nya agak lemot ya. Iya, banyak agak yang lemot. akses. Iya. Ya udah, segitu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih ya udah ngeluangin waktunya. Udah, terima kasih. Jadi SMA Pasundan 8 ini memiliki website loh. Langsung aja kita lihat website sistem informasi yang dimiliki oleh SMA Pasundan 8 Bandung ini yuk teman-teman. Nah, ini website dari SMA Pasundan 8 Bandung. Di website ini terdapat mengenai profil, akademik, non-akademik, tur virtual, fasilitas, artikel, dan testimoni dari alumni SMA Pasundan 8 Bandung. Kemudian terdapat pula beberapa media sosial yang dimiliki oleh SMA Pasundan 8 ini, yaitu ada YouTube dan juga Instagramnya. Berikut ini mengenai channel resmi SMA Pasundan 8 Bandung, yang berisi mengenai kegiatan yang diadakan di sekolah. Kemudian pada official account Instagram SMA Pasundan 8 Bandung ini juga berisi mengenai informasi ekstrakurikuler serta lulusan dari SMA Pasundan 8 Bandung ini. Cukup sekian video laporan kegiatan observasi kami di SMA Pasundan 8 Bandung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Bye.
pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah observasi kami, semoga bisa memberi manfaat. Sampai jumpa.